sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu, tetapi memang Tuhan mungkin baru berkehendak sekarang, Pak. Saya sendiri pandai masuk ke ruangan ini dan melihat ruangannya luar biasa. Kita bertepuk tangan dong untuk tempat yang luar biasa ini. Karena yang sungguh membanggakan dan memberikan sukacita adalah Pak Pretono mengatakan pada beberapa minggu itu kadang-kadang tempatnya nggak cukup gitu. Lalu kita juga bersyukur masih ingin mendoakan bagaimana untuk menghadapi jemaat-jemaat yang masih mau datang, tapi tempatnya nggak cukup. Waduh, ini bisa merambat terus, mekar terus Pak. Mekar terus, kemudian bagian belakang ini mungkin nanti lama-lama jadi bagian gereja, lalu kita yang bisa lah. Amin. Dan saya bersyukur kalau ini terjadi. Saya percaya kita sudah menghibur dan menabung jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Amin. Dan saya bersyukur pagi hari ini boleh menikmati kesehatan dalam usia yang baru saya masuki. Saya baru memasuki usia yang disebut dengan tahun bebek manis. Mungkin yang banyak yang ngerti tahun bebek manis itu apa? Itu terjemahannya itu baru masuk swida gitu. Nah, cuma kita yang nggak ngerti, kita diberitahu sama teman-teman itu namanya tahun bebek manis. Swidang, maksudnya bebek manis itu swidang gitu. Bapak Ibu sekalian, bersama dengan itu saya ingin ucapkan juga selamat ulang tahun untuk GKB, karena GKB itu usianya setara dengan perusahaan ini. Perusahaan ini mestinya tahun ini sudah berusia 74 tahun. Karena itu saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-74. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena ini sebetulnya perusahaan ini usianya 64 tahun di Ratu Sujono, tetapi 74 tahun sejak berdirinya di Kasin Kidul Gang 8. Karena itu namanya dibawa di sini PT Kasin. Padahal Kasin Kidul itu adalah tempat asal di mana perusahaan ini berdiri. Bahkan tadi baru mengenang kembali perusahaan ini atau gedung ini pertama dulu bekasnya gudang untuk menyimpan bahan kimia. Di sebelahnya ini justru di sambungan ini ke belakang sana itu ada gedung yang dibawa oleh ayah saya almarhum dari Kasin Kidul Gang 8 juga ke sini. Sehingga yang diduduki di sebelah kanan itu sisa atau daerah di mana ayah saya dulu pernah ingin membawa seluruh bangunan bersama dengan pilarnya, kayu, jati, sebentan dan sebagainya, dibawa boyongan, genteng-gentengnya semua dibawa. Kemudian akhirnya kita terpaksa runtuhkan karena sudah terlalu lemah. Pada itu tahun 41, tahun 51 dipindah ke sini karena pemerintah menganggap tempat di Kasin Kidul itu sudah mengganggu masyarakat setempat. Aktivitasnya luar biasa, walaupun di tepi kali, tapi mendatangkan bahan baku dan macam-macam barang yang membuat tempatnya sesak gitu. Dan pemerintah menamakan tempat ini dan kemudian pindahan di sini tahun 51. Dan bulannya itu disesuaikan dengan ulang tahun ayah saya karena dia nggak ingat tanggalnya, tapi ingatnya itu bulan April tahun 51. Jadi kalau itu mau dipakai sebagai ukuran pindah ke sini Pak Pretono jadi punya tanggal 74 tahun. GKB usianya selama itu. Dan kita bersyukur kalau Pak Pretono bisa mengembangkan dan bisa menggembalakan umat yang luar biasa terus berkembang. Bapak Ibu sekalian, saya mendapat satu bagian dari firman Tuhan yang saya rasakan adalah hadiah saya untuk usia 60 tahun yang saya masuki kemarin. Dan itu satu hal yang saya rasakan sangat memberkati diri saya sehingga saya ingin bagikan di tempat ini. Kalau kebetulan ulang tahunnya bersama dengan GKB, yang ini juga barangkali kita belajar melihat apa sih yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Saya belajar tentang kasih Allah yang memberdayakan kita. Betapa kasih Allah itu menopang kita yang lemah. Sesungguhnya kita yang tidak mampu, tidak berdaya, tetapi menjadi berdaya. Dan barangkali kita tidak membayangkan bagaimana Allah mengurusi kita yang tidak berdaya itu.
Dan saya tiba-tiba menyadari betapa di dalam 60 tahun ini saya sesungguhnya adalah orang yang duduk di depan itu. Jadi orang yang bukan yang nyepeda, bukan yang gowes di belakang, tetapi justru saya yang duduk di depan. Dan saya sungguh merasa betapa Tuhan itu luar biasa, dan barangkali tidak kita juga seberapa luar biasanya Dia mengasihi kita. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Peristiwa yang ingin saya pakai sebagai ilustrasi adalah satu kejadian nyata, dan itu sangat memberkati umat di seluruh dunia. Jutaan umat terpesona pada contoh yang kita akan saksikan. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 kita belajar ini bukan soal kita, tetapi soal kasih Bapa. Ayo kita baca sama-sama, semoga cukup jelas dari belakang. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Katakan bukannya aku. Katakan bukannya aku. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1, 2, 3. Bukan aku, kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mungkin kalau kita baca kita selalu ya gampang ya. Tetapi kalau kita mengetahui bagaimana kasih karunia Allah itu begitu dahsyat, membuat kita mampu, membuat kita bisa melakukan segala dalam kehidupan ini, memimpin pekerjaan ini sampai 74 tahun, memimpin hidup kita masing-masing. Saya pikir saya ini pertama kali menyadari kepala 6 ini sadar tiba-tiba wis tuwek. Dan wis tuwek ini betul-betul beda. Jalannya sudah beda. Belum sampai selentengan, kata bapak saya kalau sudah mundur itu katanya mulai menyadari semua. Kalau tidur jadi sudah beda, makan pun tidak bisa banyak sekarang. Bisa terjadi perubahan-perubahan. Dan saya menyadari betapa kita ini betul-betul terbatas, usia kita terbatas. Mungkin kelihatannya saya segar di depan, dan memang segar, lumayan segar. Tetapi jujur, penurunan secara fisik itu pasti kita alami. Amin. Halo, ada yang makin tua tapi tambah segar. Di tahun disik salah kalau itu. Waktu mudanya salah, tambah tua tambah segar, tambah kuat. Semua yang tambah tua itu biasanya mesti mundur. Tapi satu hal saya belajar, karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Jadi, kok sumuk suwe-suwe. Saya menyadari apa yang kita rasakan, kita nikmati sesungguhnya adalah bukannya aku, tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini yang ingin saya saksikan pagi hari ini. Bapak Ibu, ada banyak hal yang sedang kita hadapi. Bahkan tahun ini adalah tahun yang merupakan ujian bagi seluruh bangsa kita. Bapak Ibu, ada satu prediksi yang meramalkan sungguh-sungguh tahun ini adalah tahun ujian bagi Jokowi, tahun ujian bagi Ahok, tahun ujian bagi kebenaran. Karena kebenaran sudah ditegakkan dan yang musuh itu luar biasa banyaknya. Yesus juga katakan amin. Coba bayangkan, ngomong benar, kan kita ini menyaksikan pemerintah ini mau ditotal lebih benar. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya yang tentang itu juga banyak sekali, dan rasa malu pada orang-orang yang menggunakan posisinya di dalam pemerintahan itu seperti kayak tidak ada gitu. Dan orang-orang mengatakan ini sangat krisis, bahwa tahun ini kalau sampai tidak tembus, mereka yang memimpin dengan benar itu tidak tembus, ini bisa bahaya sekali untuk
untuk berjalannya RI. NKRI ini juga sedang terancam dengan apa yang disebut dengan pengganti Pancasila. Saat ini sudah ada nilai-nilai yang sungguh-sungguh sangat mengancam keadaan Pancasila. Dan itu tinggal soal waktu. Seberapa tegas yang namanya pemerintah kita ini akan mempertahankan Pancasila. Amin. Juga seberapa tegas Ahok itu akan bertahan siap setor nyawa istilahnya. Dia itu sudah habis-habisan, siap mati bagi konstitusi. Itu luar biasa. Dan belum pernah ada seorang keturunan yang punya sikap dan punya keberanian seperti itu. Nah, berarti kehidupan yang sedang kita hadapi ke depan ini tidak sederhana. Dan kalau kita tidak sadar bahwa kalau bukan Allah yang mengangkat kita, yang menopang kita, yang istilahnya memberdayakan kita tidak mampu untuk meneruskan ini semua. Amin. Saya nggak tahu dengan kesehatan kita, dengan keuangan kita, dengan pekerjaan kita, dengan hubungan-hubungan yang kita sedang hadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi yang kami alami di sebelah ini, tetangga kita di PT Kasih ini pergumulan yang luar biasa. Dan saya bersyukur ada Jadi di sini yang bisa menyaksikan apa yang kita sedang alami dan betapa Tuhan selalu melakukan mujizat-mujizat di tengah kita. Saya bersyukur ada Mega juga bisa sedikit tahu tentang pergumulan saya. Betapa luar biasanya Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bahwa kekuatan kita itu sebetulnya tidak berarti. Kalau kita mau ngaku jujur, kalau kita mau ngomong apa adanya, maka kita harus mengatakan apa yang dikatakan di dalam Wahyu 3:8. Aku tahu bahwa kekuatanmu apa? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita baca paragraf yang kedua ini. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, Tuhan menyadari kekuatan kita itu tidak seberapa. Ada tapi sangat tidak berarti. Dan itu yang ingin saya teguhkan bagi kita. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa lemah kalau kekuatan kita tidak seberapa. Aku tahu, Allah tahu. Dan itu membuat kita jadi terhibur. Walaupun kita hidup kita berat, tapi ada yang tahu bahwa kehidupan kita itu perlu ditopang, perlu dikatrol istilahnya, perlu diberdayakan, kita perlu mampu untuk mengatasinya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, walaupun ada masalah-masalah dan pintu-pintu yang tertutup bagi kita, Tuhan tahu dan Tuhan mampu untuk mengatasi itu sekalian. Amin. Itu yang saya rasakan hari-hari. Itu yang kami hadapi. Kadang-kadang kita bingung mengatasi pekerjaan, sudah dipikirkan begitu banyak cara, ada aja yang ganggu, ada aja yang mencoba untuk menggugurkan iman, bahkan menggoyangkan iman. Benar aja, betul Tuhan itu tetap menopang, tetap setia menopang. Kekuatan kita sesungguhnya tidak berarti, dan kita perlu untuk meyakini dan mengakui. Kalau kita menang, itu karena kita diberdayakan olehnya. Kalau kita sampai unggul, mampu mentas, itu semata-mata karena kita menang dan diberdayakan olehnya. Di Roma 8:37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini yang penting. Kita menang karena apa? Karena ada Dia yang mengasihi kita. Dan ini tema yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mentas dari segala situasi yang kita hadapi, itu hanya karena Dia itu mengasihi kita. Setuju katakan amin. Dan ini ingin kita saksikan di dalam ilustrasi yang saya dapat ulang tahun ini. Apa yang dikisahkan itu seperti Keluaran 17:10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya
lebih kuatlah amannya. Musuh itu kuat dan lemahnya itu tergantung seberapa banyak doa yang dinaikkan oleh Musa, Harun dan Hur. Dan ini yang luar biasa. Ini yang saya rasakan. Ini yang membuktikan bahwa sebetulnya yang kuat itu siapa sih? Masa bangsa Israel itu? Bukan. Allah yang menggunakan apa yang mereka kerjakan dengan tidak seberapa tadi. Dan Allah itu yang membuat mereka menang atau mereka kalah. Tergantung apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Kalau dia turunkan tangannya, lebih kuatlah amannya. Seberapa besar doa yang kita naikkan, itu yang menentukan seberapa mampu kita mentas. Yang setuju katakan amin. Saya ingin supaya kita menyadari apa yang kita sedang kerjakan dalam hidup ini sesungguhnya sungguh-sungguh luar biasa. 74 tahun kemurahannya yang kita alami di pekerjaan ini sungguh-sungguh sesuatu yang ajaib. Bapak Ibu kalau tahu pekerjaan kami ini pekerjaan yang sangat unik. Saya dulu sendiri heran kenapa ayah saya memilih untuk bekerja di urusan kulit. Kulit itu termasuk komoditi langka. Yang ngurusi kulit itu biasanya itu ya kalau ada orang yang jual gudeg atau rambak, yang lainnya nggak ada. Yang ngurusi kulit itu apa? Buat apa sih kulit ini? Bapak Ibu, hari-hari ini kami sedang rebutan dengan bakul rambak. Bapak Ibu percaya atau enggak? Dalam 2 tahun terakhir ini harganya kulit itu naik 120%. Kulit mentah. Sehingga kita tuh rebut-rebutan. Kita nggak berani beli, orang lain berani beli. Tujuannya apa? Dimasak jadi rambak, jadi cecek, jadi apa namanya itu? Jadi bahannya gudeg. Luar biasa. Bahkan mereka itu datangkan dari luar negeri, tidak cukup dari dalam negeri. Kulit yang didatangkan itu dari Jerman, dari kepalanya sapi-sapi Jerman. Jadi Bapak Ibu kalau makan rambak jangan dikira itu rambak dari orang sini, dari kulit Jawa, kulit Bali, bukan. Sangat mungkin itu kulit-kulit dari impor. Kulit-kulit yang di sana itu sebetulnya dihancurkan, dicampur untuk makanannya anjing, maaf. Betul, itu makanan dog food itu berasal dari rambak itu. Karena itu protein yang paling murah. Nah kalau orang kita itu ternyata makanannya sama dengan dog food di luar negeri, ya sudah, tidak usah isi yang masukkan kulit, tidak pernah dianggap, tidak pernah disebut sekalipun itu rambak. Karena ini untuk industri kulit dalam negeri. Padahal ternyata sampai sini digodok, kemudian dijemur, kemudian dijual Mojosari, di Krian dan di mana-mana. Itu ditolongkan itu ternyata pesaing kita itu adalah kepala-kepala sapi dari Jerman. Bayangkan seperti itu. Sampai kulit biasa pun kita masih saingan sama orang lain. Yang ingin saya katakan adalah saya tuh mikir kenapa sih bapak ini kok bisa masuk industri kulit. Ternyata dia tidak milih juga. Ternyata ayah saya itu tidak pernah milih industri kulit. Prinsipnya gini, ayah saya itu sebetulnya pulang dari Jakarta setelah kuliah kedokteran. Karena ayahnya itu sakit diabetes, pulang untuk membantu pekerjaan yang namanya toko Surabaya di Jalan Basuki Rahmat. Itu ada toko Surabaya yang jualan baju anak. Dan karena pulang karena tidak cukup, maka mulai mencari usaha apa tambahan. Karena tokonya kurang laku, barangnya itu barang tua-tua karena ayah ibunya itu tidak bisa melanjutkan, terpaksa nyari pekerjaan lain. Tiba-tiba ada informasi salah satu mbah muda itu apa namanya, balik itu apa sih? Pokoknya mbahnya yang paling muda itu punya industri kulit, tetapi sudah tutup, dikasih kidul K8. Ada 4 bak air untuk menyamak kulit kambing, isinya 43 lembar yang sudah berhenti bekerja. Tidak pernah terpikir bahwa beliau akan melakukan pekerjaan itu. Yang pasti kebingungan untuk memikirkan gimana mengolah itu. Tiba-tiba suatu ketika jalan-jalan di Rompeng nemu sebuah buku yang menceritakan bagaimana menyamak kulit, bagaimana caranya masak kulit, dan tulisannya itu berbahasa Perancis. Sehingga itu sesuatu yang sangat besar.
ini buat apa ini? Bagaimana? Padahal dia butuh itu. Bagaimana caranya masak kulit karena tidak ada yang ngajari. Dibacalah buku itu, dibeli dari rombeng ini, dan kemudian buku itu memandu dia caranya masak kulit itu seperti apa. Masuklah ke dalam industri kulit. Nah, peristiwa yang sama sekian puluh tahun 41-an itu membuat kulit yang dikerjakan itu berhasil diberkati Tuhan dan mendapat pesanan-pesanan dari luar, dari tentara Jepang untuk memperlengkapi sepatu bootnya orang atau tentara Jepang. Kemudian Indonesia merdeka, industri kulit kami masih berjalan terus. Pemerintah kita yang membeli kulit dari ayah saya untuk tentara Indonesia. Jadi mulai tahun 41 sudah industri itu dimulai dari sesuatu yang tidak pernah terpikir. Dan saya sangat menyadari itu kalau bukan Tuhan yang mimpin, tidak mungkin itu terjadi. Apakah itu bisa kita sebut kebetulan? Saya kira enggak. Karena apa yang terjadi dengan ayah saya menghadapi ayahnya yang diabetes itu, kemudian turun ke Malang dari Jakarta, lalu bekerja dan menemukan pabrik kulit di Gangkas Kidul itu, kemudian terulang pada diri saya sendiri. Saya tahun ketiga untuk waktu setelah kuliah kedokteran ngalami orang tua kurang sehat dan pekerjaan ini sudah ditawarkan keluar. Artinya mau dijual, ya terus terang aja karena nggak ada penerus. Maka ayah saya memikirkan untuk ditawarkan ke sebuah perusahaan di Surabaya dan sudah ditawarkan. Belum sampai kejadian, dia melihat bahwa saya mau pulang karena saya rencananya mau sekolah di Amerika. Dipanggil kakak saya di Amerika supaya sekolah di Amerika saja, nggak usah di Indonesia. Tapi ternyata ayah saya memaknainya salah. Kakak saya sedang memanggil saya ke Amerika, bapak saya mengharapkan saya menolong pekerjaannya. Padahal pekerjaannya memang berat. Pada waktu itu plastik itu sedang menggantikan kulit. Jadi yang namanya kalem itu tidak ada zaman itu, tahun 75. Tidak ada kalem itu. Semua itu diganti plastik, entah solnya, entah atasnya. Jadi industri kulit sedang mengalami keterpurukan. Tapi kalau sampai sekarang ini masih berjalan, saya kira ini semua bukan kebetulan, hanya kasih karunia Allah. Amin. Dan itu yang saya ingin teguhkan. Kalau di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bisa merasa lemah, kita bisa merasa sangat tidak mampu, tidak berdaya. Tapi sungguh-sungguh Tuhan itu bisa memberdayakan kita. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan tim Hoyt. Namanya tim Hoyt karena ini duo bapak dan anak. Duo bapak dan anak yang mengagumkan seluruh dunia dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka melakukan itu dengan konsisten selama 33 tahun. Tim Hoyt itu telah mengikuti 731 lomba, 53 lomba maraton dan 135 lomba triathlon. Tema mereka, moto mereka, slogan mereka adalah yes, you can. Mereka katakan ya, kamu bisa. Itu temanya. Karena apa yang dilakukan mereka itu sesungguhnya itu tidak mungkin bisa kalau dipikirkan secara manusia biasa. Sebetulnya itu tidak mungkin masuk akal. Yang terjadi itu adalah suatu keberanian untuk mengikuti lomba-lomba tanpa punya kemampuan untuk melakukan itu. Bapak Ibu, ini gambarnya apa ini? Gambarnya seorang yang mendorong kursi roda. Dan di atas kursi roda itu ada satu pria yang duduk dengan mengangkat tangan. Ini yang dilakukan tim Hoyt. Dan ini sesuatu yang tidak pernah terpikir bahwa adalah satu kasih karunia Allah yang memungkinkan hal ini terjadi. Bapak ini atau orang ini bernama Dick Hoyt. Dia adalah Letkol Angkatan Udara di Amerika. Hari ini dia usianya sudah 75 tahun karena dia lahir tahun 40. Dan pada suatu ketika dia mendapat anak namanya Rick. Yang kecil itu Rick Hoyt. Dan hari ini dia usianya sudah 53 tahun.
Dick Hoyt itu sangat mengasihi mendapat Rick Hoyt ini karena dia sangat senang dapat anak, tetapi tanpa dia menduga anak ini waktu lahir kalau khusus kejepit lehernya dari anak ini sehingga saluran darah yang masuk ke otaknya itu terganggu dan anak ini mengalami kelumpuhan. Dan kelumpuhan ini terjadi total, tangan, kaki, termasuk mulut, sehingga nggak bisa bicara. Jadi nggak ada satu bagian pun dari Rick yang dapat diharapkan sebagai anak normal. Dan ini terjadi sesuatu goncangan bagi tubuh mereka karena dokter mengatakan ini anakmu seperti tanaman, nggak punya kedaya apapun. Jadi lebih baik sudah disingkirkan aja, istilahnya dibuang. Tetapi mereka berdua tidak mau nyerah, mengatakan nggak bisa. Anak ini kata anugerah Tuhan, mereka merawat karena mereka melihat ada satu bagian yang sepertinya hidup dari anak ini, yaitu matanya anak ini bisa mengikuti kemana orang tuanya bergerak. Ke sana matanya ngikuti, ke sana matanya ngikuti, sehingga mereka berharap semoga anak ini bisa diajak komunikasi. Tapi prinsipnya anak ini lumpuh total dan tidak dapat harapkan apa. Dan ini kondisinya sehari pada Rick itu sedang istilahnya ditolong sesehari. Dalam kehidupan sesehari pun dia ditolong. Tetapi apa yang terjadi? Rick punya kemampuan intelijensi yang luar biasa. Itu yang sangat mengagumkan. Tuhan masih berkasih karunia kepada mereka. Pada waktu itu universitas mencoba membuat satu alat untuk menyeberangkan maksud daripada si Rick ini. Salah satu caranya adalah memberikan kemampuan dia untuk belajar abjad ABCD untuk kemudian diterjemahkan ke komputer. Dia tuh memilih ABCD itu untuk menyampaikan maksud. Dan di situ mereka menyadari, loh, anakku ini walaupun lumpuh semuanya, tapi intelijensinya hidup, intelijensinya masih bisa dipakai. Lalu dia belajar, anak ini belajar di sekolah pada usia 11 tahun, Ustaz. Dan selama 31 tahun dia mampu untuk menyelesaikan wisuda di sekolah dan kemudian dihargai karena dia kemudian kerja di universitas membuat program untuk anak-anak tunadarsa, anak-anak yang tidak punya kemampuan normal. Jadi dia membantu universitas. Lalu pada suatu ketika yang luar biasa sekali lagi adalah satu pengalaman di mana pada tahun 77 Rick ini ingin ikut lomba lari untuk mencari dana. Dia mengenal teman-temannya pelari yang lumpuh pada suatu ketika, dan dia berkata, kepingin cari dana melalui lomba lari. Orang seperti ini punya hati untuk mencari dana dengan cara lari. Dia katakan, Pak, aku ingin ikut lomba lari, jalan aja bisa dipapas. Tapi itu yang menjadi kehendak dia, dan bapaknya mengatakan, ya, kalau kamu memang punya keinginan itu, ayo kita kerjakan. Padahal dia sendiri tidak tahu. Bapaknya ini sudah usia 36 tahun. Dia bukan pelari, tubuhnya normal-normal saja, nggak punya kelebihan. Bahkan renang aja nggak bisa. Yang namanya Dick. Tapi yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Orang bisa memikirkan. Mindah, Rick aja setengah mati. Mindah aja sudah setengah mati. Dan akhirnya mereka mencoba. Dick, bapaknya membuat kursi roda dan dibuat sedemikian rupa sampai bisa digotong, bisa didorong, anaknya didorong seperti kita bawa bahan bangunan itu ya, ada geledekan di depan dan didorong dari belakang. Dan dengan cara ini dia mulai melihat ada perubahan pada Rick ini. Senangnya luar biasa. Kalau Ricknya itu bisa mengalami kemajuan dan digerakkan dari satu posisi ke posisi lain, itu tangannya tuh ale-ale gitu, dan itu memberi sukacita yang luar biasa untuk Dick. Dan itu membuat mereka berdua saling menyemangati. Bapaknya disemangati anaknya yang senang, anaknya itu menyemangati bapaknya yang melihat dia senang. Dan keduanya itu berlatih terus. Kalau pas Dicknya itu sekolah, Dicknya itu memasang beban semen ditaruh di depannya kursi roda untuk membuat dia itu
meningkatkan fitnessnya. Karena dia sendiri bukan seorang atlet, tapi dia harus meningkatkan fitnessnya untuk dorong anak ini. Itu akhirnya mereka mencoba tahun 77, mereka mencoba mengikuti lomba lari sebagai yang namanya tim Hoyt, karena mereka merasa yang lari bukan satu tapi dua, bapak anak lari, dan yang sebetulnya lari ya cuma bapaknya atau anaknya belajar di depan. Dan bayangkan apa yang terjadi. Kita tuh tidak usah ngomong sampai lari, nonton mau coba bawa kursi roda dengan orang di depan, coba dituntun gitu aja. Bisa nggak kita bayangkan untuk belok dan sebagainya dengan mudah? Pasti kita kata-kata gak karuan. Ini lomba lari, dan itu dilakukan dengan kesungguhan oleh tim Hoyt. Sampai sekarang kalau Anda buka di internet, buka aja tim Hoyt, nanti Anda bisa melihat kisah tentang ini. Bagaimana semangat dari bapak yang mengasihi anak itu begitu rupa, memberi kekuatan yang ekstra, memberdayakan, mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, tim Hoyt ini kemudian jalan dan dibiasakan suatu pola hidup yang baru. Kemana-mana mikirnya itu bagaimana untuk membuat bisa memajukan anak ini bisa mendorong, bisa menikmati perubahan kecepatan dari sini ke sana dan sebagainya. Karena itu membawa sukacita. Dan anak ini mengatakan satu hal yang memberi semangat kepada bapak, si Dick ini anaknya. Pak, dia katakan satu hal, Pak, pada waktu kita berjalan dan kita melangkah dan kita bisa, dia katakan, Pak, kalau kita jalan dan bisa melewati suatu kecepatan tertentu, aku merasa aku tidak cacat, aku merasa sama sekali seperti orang normal. Dan itu membuat semangat pada Dick, bapaknya itu luar biasanya anaknya bisa menikmati kesenangan seperti itu. Jangan lupa loh, menyampaikan maksud ini semua itu dengan cara untuk menyampaikan secara suara yang ditransformasi, dikonversi dari sensor yang dipakai dan diterjemahkan oleh komputer. Bukan orang ngomong biasa loh, ini tidak bisa ngomong, tapi dia bisa mengungkapkan kesenangannya dengan menyampaikan maksudnya seperti itu yang tadi saya ceritakan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh betapa semangat itu timbul dan semangatnya itu membuat mereka ikut lomba maraton di Boston, di mana mereka tinggal itu ada lomba maraton yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan mereka di dalam keadaan seperti itu bisa ikut dengan pelari-pelari yang kelasnya kelas internasional, dan mereka tidak peduli kalau mereka ikut lomba maraton masuknya itu nomor 2, tapi nomor 2 dari belakang yang paling buncit ini. Sudah paling masuk semua, paling 2, yang mereka nomor 2 dari belakang. Selalu buat mereka tidak usah menangnya, tetapi kemauan untuk membuktikan kalau mereka pasti bisa walaupun itu berat, itu yang menjadi tujuan. Dan itu yang terjadi adalah sebetulnya si Dick tidak punya kekuatan. Mereka cuma bisa awe-awe, tangannya aja nggak bisa gerakkan. Misalnya cuma kalau pada waktu mau masuk ke hospital, kesenangan sampai gini-gini, bayangkan anak lumpuh. Tetapi kelumpuhan dia menggerakkan bapaknya, dan bapaknya itu menggerakkan anaknya. Bapak Ibu, saya pada waktu menerima pesan dan ilustrasi ini, saya sadar kita semua itu seperti Dick yang sesungguhnya tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi Allah Bapa itu yang membuat kita menjadi berdaya dan dikuatkan dan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Dan ini yang tiba-tiba menyadari saya sadar, tim Hoyt ini, Bapak Ibu, percaya atau tidak, mereka sudah melewati 1.108 lomba lari, 72 maraton, 6 triathlon. Pernah tahu triathlon ya? Triathlon itu lomba kekuatan yang lari, renang, dan naik sepeda bersama-sama dalam waktu bergantian. Renang dulu, keluar dari renang, naik sepeda, kemudian renang, lari, terus naik sepeda, menyelesaikan itunya. Itu kalau bukan disebut Ironman, pengikutnya itu orang-orang otot kawat baru besi, orang-orang yang ikut seperti itu. Karena mereka mesti jatah tenaga untuk renang. Habis itu renang itu diganti lari, kemudian sepeda. 3 itu namanya triathlon.
Setelah itu si Dek ini nggak tahu gimana, berdua tim ini bersepeda mengelilingi Amerika sejauh 3.735 mil, diselesaikan selama 45 hari sepeda. Saya bayangkan iki gendeng apa wis gak sudah ada masuk akal, logikanya sudah ada masuk akal. Karena apa? Karena mereka ini mempromosikan yes you can, kamu bisa, walaupun berat, tapi kamu bisa. Triathlon itu seperti ini. Pertama renang, dengerin baik-baik, renang 750 meter, naik sepeda 20 km, lari 5 km sekali jalan. Jadi mulai awal jalan itu seperti itu, renang dulu 750 meter, sepedaan 20 km, malang-malang, terus lari 5 km. Bapak Ibu bisa bayangkan orang dengan kursi roda ini mau diapakan? Dan yang paling hebat dari semua itu, jadi bapaknya ini tidak bisa renang. Halo, kalau bisa renang itu lumayan, tidak bisa renang mau ikut ini. Tapi bapak anaknya itu tetap pengen. Dan bapaknya nuruti. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu apa yang dikerjakan? Karena dia tidak bisa renang, dia harus belajar renang. Loh, kalau kampur-kampur itu tidak boleh. Ini bukan kampur-kampur, ini betul-betul ini ikut triathlon, ini perenang-perenang dahsyat yang bisa ikut ini. Karena masih harus dipadu dengan sepeda, dengan lomba lari, dan jumlahnya nggak main-main. Akhirnya apa? Dibuatkan kapal. Tidak ada yang tidak mungkin kalau orang itu punya niatan. Dia buatkan kapal dari yang bisa ditiup itu. Lalu kapalnya diikat di belakang sepedanya, diseret renang untuk bisa kayak mainan gitu aja. Dibawa renang keluar. Dan itu yang dikerjakan itu sejauh ini. Kemudian disambung dengan naik sepeda, anaknya ditaruh di depan, dibuatkan semacam kursi supaya tidak boleh di belakang, supaya aman, dia bisa menyiapkan semuanya. Anaknya di belakang. Beda dengan kalau kita goceng orang di belakang. Ini beratnya luar biasa karena bebannya itu jatuh di bagian depan, bagian belakang, bagian depan. Kemudian bagian akhir dipapai, digendong, dibawa lari. Karena ini caranya satu-satunya untuk pindah ke kursi itu dibawa dari satu tempat dan tempat lain mesti digendong. Pada tahun 2014 kemarin, mereka memutuskan maraton adalah maraton yang terakhir. Karena ini sesuatu yang sudah berjalan 37 tahun lamanya. Bapak Ibu 37 tahun melakukan sesuatu kemustahilan untuk membuktikan yes you can. Apa yang jadi hambatanmu tidak berarti dibandingkan semangat kalau kita memang mau melakukannya. Dan kasih bapaknya itu kepada anaknya begitu besar sampai anaknya itu bisa jadi jual dan dihargai dengan sesuatu yang luar biasa. Pada tanggal 8 April 2013 di Boston, di mana mereka mulai dianugerahkan sebuah patung untuk menghormati daya juang, kesukuan, kasih dan semangat, sehingga itu patung dari Dick White dan Dick White dibuat dan diserahkan oleh wali kota. Sampai hari ini Boston kalau orang datang ke sana, mereka itu mengalami seperti kayak siarah untuk menghormati patung ini. Kasih itu berkuasa memberdayakan. Bapak yang lari di belakang dorong anaknya, ini menjadi inspirasi bagi jutaan manusia. Karena ini sesuatu yang tidak pernah ada, tidak pernah terpikir. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya belajar dengan pada tanggal April 2014, yaitu tahun kemarin. Mereka selesaikan 1.108 lomba, 72 maraton, ditonton oleh jutaan manusia. Setiap kali waktu mereka masuk finish, seluruh kawasan finish itu sorak-sorak bersama Nick, karena bisa menikmati apa yang dirasakan Nick. Loh, kamu tetap juara walaupun juaranya buncit, pokoknya yang penting kamu melewati lomba ini. Bapak Ibu, ini yang saya ingin sampaikan. Semua atlet-atlet lomba dipatungkan, dijadikan patung karena
keperkasaannya, karena kecepatannya, karena ketinggiannya melompat dan sebagainya. Yang satu ini karena keteguhannya untuk menyaksikan bahwa kita pasti mampu mengatasi masalah ini. Dan ini dibuktikan dengan kekuasaan kerjasama kasih yang tidak pandang bulu. Kasih dan pengorbanan Bapak, korbannya sampai kesalib, membuat kita menjadi berharga. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Waktu saya membaca kisah ini dan ilustrasi ini, saya tidak pernah membayangkan tahun kemarin itu adalah tahun mereka yang terakhir untuk lahir. Selama 37 tahun mereka membuktikan hidup ini bisa dilaksanakan dengan apapun, seberat apapun. Karena itu saya ingin supaya kita semua bisa menyadari seperti apa, modelnya seperti apa. Ini adalah bagaimana menyaksikan monitor sampai dia ingin menyampaikan aku bisa, itu dengan susah payah, harus dengan sungguh-sungguh dia menyampaikan dengan cara pandangnya itu bagaimana dia ingin menyampaikan suatu maksud. Dia mengatakan aku ingin membayangkan bagaimana aku hidup. Ini pada prinsip.
kita semua bisa. Amin. Suara-suara itu saya sangat menyadari betapa ilustrasi ini sangat luar biasa. Tiap kali saya menyaksikan ini, saya tetap terharu. Saya tetap membayangkan bagaimana ada kasih Bapak seperti itu, bagaimana ada semangat anak seperti itu, dan bagaimana itu mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Ada amin. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ketika saya menerima ilustrasi itu, tiba-tiba saya menyadari saya itu yang seperti Rick alami itu seperti saya alami. Pada waktu saya dioperasi di Singapura, itu titik krisis yang terendah, karena keluarga saya menyadari kemungkinan PT Kasih ini tidak bisa berlanjut. Kalau saya tidak bisa bicara, bagaimana kita mau kerja? Keluarga kumpul dan mereka kemudian berembuk, apa yang harus dikerjakan kalau misalnya saya tidak bisa bicara. Semua tergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, waktu saya menyadari ternyata keluarga sudah siap-siap, istilahnya melepas semuanya, saya menganggap Tuhan hanya Tuhan yang mampu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Karena saya tahu bahwa saya punya keterbatasan. Iya, kalau memang jalan, keadaan ekonomi begitu berat, dan kami sungguh-sungguh sangat merasakan apa yang terjadi ini semua kasih karunia, gitu pun masih mengalami penyakit. Yang dialami adalah satu bagian dari mulut dan hidup yang sangat penting. Kalau saya nggak bisa bicara, terus bagaimana mesti melanjutkan pekerjaan? Sedangkan biasa aja bisa ngomong aja masih setengah mati untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian adik saya kemarin ini ulang tahun saya ke-60 kirim ilustrasi. Begitu saya mengikuti kejadian ini, saya nangis karena saya membayangkan Bapak yang di surga itu mengayuh sepeda untuk saya, lari untuk saya, renang untuk saya selama bertahun-tahun. Dan saya menyadari kalau bisa jalan sampai hari ini, itu karena yang mengayuh itu Bapak yang di surga, yang renang itu Bapak yang di surga, yang lari dorong kursi saya itu juga Bapak yang di surga. Dan saya tiba-tiba mensyukuri Tuhan, terima kasih 60 tahun kamu setia. Mereka lakukan 37 tahun. Bapak kita yang di surga sudah melakukan 60 tahun. Untuk pekerjaan ini 74 tahun Bapak sudah mengayuh pekerjaan untuk PT Kasih. Karena itu saya sungguh bersyukur kalau saya boleh membagikan apa yang terjadi dengan pekerjaan dan hidup saya. Dan saya harap kita jangan kecil hati. Aku dikatakan karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya kemampuan yang diberikan kepada kita itu tidak buang. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sesungguhnya kalau kerja sampai sekarang masih jalan itu bukan karena kami yang bisa jalan, tapi karena Allah yang melakukan itu. Amin. Sungguh-sungguh yang kami boleh nikmati adalah sesuatu yang lebih daripada kami duga. Dan saya belajar ada 4 hal. Bagaimana kita menerima kasihnya yang memberdayakan kita, bagaimana yang kita bisa pelajari daripada kejadian itu. Saya melihat bahwa kita perlu mengakui kita memang tidak bisa apa-apa. Ya, setuju katakan amin. Kita tidak bisa apa-apa. Seperti Rick, dia ngomong apa, tangan kaki termasuk mulut pun tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita hendak mau menerima keadaan itu? Ya kita terima aja sudah. Kalau kita tidak bisa apa-apa, adalah kesempatan untuk Tuhan melakukan segalanya. Makin kita tidak mampu, makin luar biasa kemampuan Tuhan yang kita boleh nikmati. Itu yang saya rasakan. Yang kedua, merindukan Allah yang rindu mengasihi, meminjamkan tangan dan kaki. Itu yang saya sungguh-sungguh rasakan. Rick ini, dia hanya ingin menyampaikan kepada bapaknya, aku kepingin nolong cari jalan dengan lari. Dia sendiri tidak bisa lari, tapi bapaknya melihat itu mengatakan kepada Rick, aku akan pinjamkan tangan dan kakiku.
Dan dia lakukan itu dengan segala macam cara, sampai latihan renang untuk menyeret sampahnya menyeberangi 750 meter. Dan itu yang kita perlu lakukan kepada Allah kita. Merindukan Allah yang rindu mengasihi, meminjamkan tangan dan kakinya. Ketika kita mengutarakan kerinduan kita, ketika kita menyampaikan kerinduan kita bukan untuk dirinya sendiri. Waktu Lek mengatakan, aku pengen nolong pelari yang lumpuh itu, hatinya bapaknya tergerak. Dia bukan, si Lek itu bukan mikirkan bagaimana menolong dirinya sendiri, bagaimana dia itu mengeluh keadaan yang jelek, tapi ingin nolong orang lain. Ini ingin nolong orang yang mengalami kelumpuhan. Dan itu yang dia kerjakan. Ayo kita cari dana untuk anak itu. Berapa juta dolar sudah masuk karena tim Hoyt ini lari, dan itu mendatangkan sponsor, mendatangkan banyak pihak yang menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir, mengungkapkan syukur betapa besar arti pengorbanan itu. Ketika Rick mencapai finish, dia hanya bisa mengangkat tangan, dan seluruh orang ada sana ikut mengangkat tangan melihat keberhasilan tim ini memasuki garis finish. Dan itu membawa sukacita yang luar biasa. 37 tahun bapaknya dorong, nyeret, renang untuk sesuatu yang sesungguhnya itu hanya ungkapan kasih karunia. Hari ini saya ingin mengundang dan mengatakan kepada kita semua, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa lemah. Kelemahan yang kita miliki itu tidak berarti dibandingkan apa yang Bapak kita yang sudah berikan. Dan saya sudah menjadi bukti. 60 tahun kami tinggal, hidup, bekerja, berupaya. Tetapi setelah sadar, sebetulnya yang kami usahakan kerjakan ini, sebetulnya ini semua kasih karunia Allah. Yang terjadi di pabrik PT Kasin hari-hari ini, di pekerjaan ini semua bukti kemurahan Tuhan. Jadi segera melakukan bagian yang baru kita kerjakan. Zaman dulu boleh itu sol, kalau sudah jadi yang namanya dibuat solnya sepatu, kan bakal diinjek. Setelah jadi dari sepatu kan diinjek. Buat apa lagi dipikirin? Tetapi ini sudah berkembang begitu luar biasa. Orang kalau beli sepatu itu solnya juga dilihatin, atas bawah, bahkan tidak boleh ada cacatnya sedikit pun. Sampai kita setengah mati menghadapi pelanggan untuk bisa menunjukkan kulit itu tidak mungkin utuh, mesti ada cacatnya. Kalau saya ngomong sama yang pedagang kulit dan kita ngomong, Pak, ini maaf kami nggak bisa beli karena ini ada cacatnya. Ya nggak, sapi dikemuli, dia ngomong jawabannya gitu. Ya nggak, sapi ini dikemuli. Dan itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Nah, sapi dipakai jadi sesuatu itu sudah bagus kan, tapi itu pun mesti dibagusi. Di atasnya tas kami sebetulnya sudah tidak bisa terus, karena yang dipakai sebagai pembanding kulit impor. Bapak Ibu yang ingin saya katakan hari-hari ini, Tuhan membuka jalan. Kita diberi kemampuan untuk mentas dari kulit yang tatu-tatu, ada cacat-cacat itu ditas sampai kulitnya bisa muncul bersinar seperti pakai plastik, pakai ebonik, pakai imitasi yang begitu luar biasa. Yang kerjakan jalan. Bapak Ibu, itu tidak pernah kita pikirkan. Saya tiba-tiba merasa saya jadi kulit yang bopeng yang Tuhan sedang poles untuk dipakai untuk demi kemuliaan Tuhan. Dan itu yang saya rasakan hari-hari ini. Saya ingin rindu kita semua menyadari Tuhan terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita sendiri, dan Dia akan berkorban habis-habisan untuk melihat kita bersuka cita, kita mentas dari masalah kita. Ada amin. Nah, biarlah siang hari ini saya rindu melihat kita bersyukur terus, menaikkan kemauan dan harapan kita kepada Tuhan, bukan demi kita, tapi demi orang lain, demi orang-orang jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, demi kekasih kita yang kita rindukan untuk menikmati keselamatan yang seperti kita itu, yang kita alami. Itu nanti akan menjadi kenyataan seperti Rick menyadari Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang meneguhkan kita, Roh Kudus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sudah menyampaikan sebagian dari firman